Pemerintah Amerika Serikat pada Selasa 6 Januari 2026 mengkonfirmasi bahwa Presiden Donald Trump dan tim keamanan nasionalnya tengah membahas berbagai opsi untuk mengakuisisi Greenland. Opsi-opsi tersebut tidak hanya mencakup jalur diplomasi dan politik, namun juga kemungkinan penggunaan kekuatan militer Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Menurut Rubio, Trump tetap terbuka menggunakan kekuatan militernya untuk mencaplok Greenland. Skenario ini akan dilakukan bila Amerika Serikat mengidentifikasi adanya ancaman yang menuntut Presiden menggunakan kewenangan untuk mengatasinya. Greenland, does the U.S. intend to buy Greenland? Can you clarify your comments to lawmakers this week? Well, that's always been the president's intent from the very beginning. He said it very early on. I mean, this is not new. He talked about it in his first term, and he's not the first U.S. president that has examined or looked at how could we acquire Greenland. There's an interest there. But so I just reminded them of the fact that not only did Truman want to do it, but President Trump's been talking about this since his first term. Senada dengan Rubio, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Rabu 7 Januari 2026 menegaskan bahwa pemerintahan Trump tidak akan mengesampingkan penggunaan kekuatan militer. Menurut Leavitt, semua opsi selalu terbuka bagi Presiden saat ia menentukan apa yang dianggap paling baik bagi kepentingan Amerika Serikat. Meski demikian, Leavitt menekankan bahwa pilihan pertama Presiden Trump tetaplah diplomasi. I know that past presidents and past leaders have often ruled things out. They've often been very open about ruling things in and basically broadcasting their foreign policy strategy to the rest of the world, not just to our allies, but most egregiously to our adversaries. That's not something this president does. All options are always on the table for President Trump as he examines what's in the best interests of the United States. But I will just say that the president's first option always has been diplomacy. Ia juga menolak anggapan bahwa Trump menutup diri terhadap kerjasama dengan Denmark, pemilik sah wilayah Greenland. Menurutnya, diplomasi tetap berjalan di balik layar dan Trump selalu terbuka untuk berkomunikasi langsung dengan para pemimpin dunia. Namun, ia menegaskan sebagai Presiden Amerika Serikat, Trump akan selalu bersikap tegas terkait apa yang menurutnya menjadi kepentingan nasional Amerika Serikat. Greenland sendiri merupakan wilayah berdaulat milik Denmark dengan pemerintah terpilihnya sendiri. Parlemen Denmark menangani urusan internasional wilayah tersebut. Secara geografis, Greenland terletak di atas lingkaran Arktik, menjadikannya posisi strategis dalam perdagangan internasional dan akses sumber daya alam. Wilayah ini kaya akan sumber daya mineral yang menjadi incaran banyak negara. Dalam beberapa tahun terakhir, China dan Rusia juga secara aktif menegaskan pengaruh mereka di kawasan Arktik. Kondisi inilah yang disebut pemerintah Trump sebagai ancaman potensial terhadap keamanan Amerika Serikat. Leavitt pun mengaku bahwa tujuan utama Amerika Serikat mengincar Greenland adalah untuk mengontrol wilayah Arktis secara lebih luas. Pemerintah Amerika Serikat juga ingin memastikan China, Rusia, dan negara yang disebut sebagai musuh tidak melanjutkan agresi di kawasan tersebut. Dari Eropa, pemerintah Denmark secara tegas dan berulang kali menolak usulan Trump. Penolakan itu didukung oleh para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Denmark dalam pernyataan bersama. Mereka menegaskan Greenland adalah milik rakyatnya dan hanya Denmark serta Greenland yang berhak menentukan masa depan hubungan mereka.